Baik, eh, kita sudah membahas mengenai PDB ordo 2 yang non-homogen. Saya rasa untuk materi PDB ini kita sudah ya bisa saya katakan berada di penghujung materi. Tentunya apa yang memang menjadi materi Vismat itu sebenarnya kalau boleh dikatakan itu lebih banyak daripada apa yang bisa saya sampaikan dalam dalam kuliah PJJ ini ya. Uh, saya sadar bahwa kuliah PJJ ini sebenarnya tidak bisa mengcover 100% kebutuhan materi yang ingin saya sampaikan. Ya karena keterbatasan alat, keterbatasan media, ya kan. Kalau papan tulis di rumah saya ini kan tidak sebesar di kelas, jadi saya lebih sulit untuk mengekspresikan atau menyampaikan materi sebanyak yang bisa saya sampaikan di kelas. Jadi saya berharap bahwa pemahaman Anda tidak dibatasi oleh uh, jumlah uh, video materi yang saya berikan. Ya, tolong explore kembali textbook yang Anda miliki, ya, baik BOAS maupun ARFKEN maupun apa saja textbook tentang fisika matematik yang berkaitan dengan topik silabus kita di semester ini. Perdalam, tentunya saya yakin Anda akan menemukan banyak topik atau teknik matematika yang tidak sempat saya cover di video-video materi PJJ ini. Bukan karena saya tidak ingin, ya pertama karena keterbatasan, dan kedua saya berpikir ada materi-materi esensial yang memang harus saya cover, dan itu saya usahakan untuk saya cover di video-video PJJ ini. Tentunya ada banyak materi-materi lain yang memang tidak saya cover karena uh, berdasarkan pertimbangan saya materi-materi ini bukan tidak esensial tapi uh, merupakan materi-materi lanjutan dari materi induk yang memang saya cover. Jadi artinya uh, apa yang saya berikan di sini uh, meskipun tidak sempurna, insya Allah bisa membantu Anda untuk memahami materi-materi lain yang tersebar di textbook yang memang tidak saya cover. Tujuan saya itu. Oke, okay, kalau Anda cek misalnya buku BOAS ya, itu Anda akan menemukan beberapa teknik-teknik spesifik atau teknik-teknik khusus dalam mencari solusi persamaan diferensial biasa order 2. Ya, misalnya di bab subbab 7 di other second order equations itu ada beberapa teknik yang bisa Anda pelajari ya. Yang memang uh, di aplikasi fisika bisa kita temui dan memang bisa diaplikasikan. Saya ambil contoh satu sebelum saya masuk ke satu buah topik yang memang uh, apa akan saya bahas secara detail. Misalnya dalam hukum Newton. Hukum Newton kita punya persamaan seperti ini. Ya, anggaplah satu dimensi ya. Persamaan Newton satu dimensi. Di mana f-nya adalah fungsi x secara umum. Ya. Ini adalah persamaan diferensial biasa. Ordernya 2 karena paling tinggi derivatifnya order 2. Nah, jika diberikan gaya spesifiknya Anda, maka in principle, secara prinsip Anda bisa menyelesaikan persamaan ini dengan teknik-teknik yang ya sebagian besar sudah kita pelajari. Tapi kalau Anda mau sedikit melihat struktur persamaan ini, ya, dan ini juga merupakan salah satu teknik yang bisa Anda terapkan ketika Anda menemui misalnya gaya jenis gayanya yang sangat sulit untuk di solve secara persamaan diferensial. Ada teknik yang bisa kita gunakan di sini. Dan ini kan sebagai berikut. Kalau Anda lihat ini persamaan. Kalau saya kalikan kedua ruasnya dengan apa? Dengan dx dt atau x dot. Kedua ruasnya. Oke.
Maka ruas kiri akan menjadi, di sini ruas kiri saya tulis M, saya punya dx dt, saya punya d kuadrat x dt kuadrat, ya, di ruas kiri. Di ruas kanan saya akan punya ya f dikalikan dx dt saja, ya kan? Nah, kenapa saya kalikan dengan dx dt kedua ruasnya? Karena triknya adalah sebagai berikut. Kita pandang ruas kiri, persamaan di ruas kiri. Persamaan di ruas kiri ini, ya, M ini konstanta, massa konstanta, Anda bisa abaikan. Coba lihat ada dx dt atau turunan pertama dari x terhadap t dikalikan turunan keduanya. Nah, ini kalau Anda cermati, bisa Anda tuliskan dalam bentuk coba lihat. Kalau saya tulis dalam bentuk seperti ini, bisa nggak? dt dari dx dt kuadrat. Coba, kalau saya punya dx dt, lalu dikuadratkan, ya, x dot kuadrat, saya turunkan x dot kuadrat terhadap t, apa yang saya dapatkan? Maka saya keluar 2, ya kan? Lalu keluar dx dt, lalu setelah itu dikalikan dengan turunan dx dt terhadap t. Dan itu adalah d kuadrat x dt kuadrat, ya kan? Maka artinya bentuk ini bisa saya tulis seperti ini. Setengah d per dt dari dx dt kuadrat, ya. Ini triknya, ya kan? Anda bisa buktikan kalau Anda lakukan turunan dari dx dt kuadrat dikalikan setengah, Anda akan dapatkan persis sama ini. Dengan kata lain, maka di ruas kiri dapat saya tulis sebagai d per dt dari setengah m dx dt kuadrat, ya kan? Ya, karena setengah dan m ini konstanta, saya bisa masukkan ke dalam turunan, tidak akan mengubah bentuknya. Dan ruas kiri dapat saya tulis seperti ini. Ruas kanan tetap sama. Sebelum saya spesifikasi apa gayanya, saya tidak bisa melangkah lebih jauh. Saya tulis saja. Oke. Nah, tapi Anda lihat sekarang baik ruas kiri maupun ruas kanan itu sama-sama mengandung per dt. Ya kan? Sehingga kalau saya kalikan kedua ruas dengan dt dan saya integralkan, saya kalikan kedua ruas dengan dt, lalu hasilnya saya integralkan, atau seperti ini saya tulis, maka di ruas kiri adalah d dari sesuatu setengah m dx dt, ini saya tulis x dot kuadrat, ya, x dot kuadrat ini adalah fx dx. Kalau kedua ruas saya integralkan, apa yang saya dapat? Di ruas kiri, integral dari d sesuatu, di ruas kanan adalah integral dari, ya kan? Nah, saya perlu tambahkan konstanta integrasi, saya tambahkan di sini k. Atau saya akan namakan konstanta integrasinya e. Untuk alasan yang akan saya terangkan nanti. Nah, di ruas kiri, integral dari diferensial sesuatu adalah sesuatu itu sendiri, ya kan? Setengah m x dot kuadrat. Di ruas kanan adalah integral dari plus konstanta. Oke? Jadi sekarang dari persamaan Newton, dengan melakukan trik ini, saya bisa reduksi persamaan Newton menjadi persamaan seperti ini. Oke, apa spesialnya ini dibandingkan itu?
Pertama Anda lihat ini adalah persamaan itu adalah persamaan order 2. Ya kan? Persamaan order 2, PDB order 2. Inilah PDB order 1. Jadi saya bisa melakukan istilahnya first integral. Saya telah mengintegralkan sekali PDB order 2 sehingga hasilnya PDB order 1. Ya. Tentunya menyelesaikan PDB order 1 kita tahu dari pengalaman itu lebih mudah daripada menyelesaikan PDB order 2. Jadi dibandingkan memasukkan gayanya langsung ke sini dan mencoba men-solve ini menjadi suatu PDB order 2, kadang-kadang jauh lebih mudah jika kita lakukan trik ini, kita lakukan first integral pertama, sehingga kita dapatkan suatu persamaan PDB order 1. Ini PDB order 1. Cuman masalahnya kuadrat. Ya. X dot kan derivatif order 1, tapi kuadrat. Itu. Yang kedua, ada interpretasi fisis di sini. Interpretasi fisisnya apa? Kalau Anda lihat, ruas kanan, suku pertama, integral fx dx, jika f-nya ini gayanya adalah gaya konservatif, ya, jika gayanya adalah gaya konservatif, ini kan integral dari, katakanlah dari kondisi pertama sampai kondisi kedua gitu ya. Jika gayanya gaya konservatif, maka integral ini melambangkan apa? Melambangkan, kalau Anda ingat, ini adalah minus dari energi potensial. Ya kan? Ini adalah minus dari energi potensial. Sedangkan di ruas kiri, Anda lihat, setengah m x dot kuadrat. X dot itu berarti kecepatan dari partikel. Kalau x adalah posisi partikel, maka x dot adalah kecepatannya. Dengan kata lain, setengah dikalikan massa dikalikan kecepatan kuadrat, tidak lain daripada energi kinetiknya. Sehingga persamaan ini dapat saya tulis sebagai ini adalah persamaan konservasi energi mekanik. Persamaan ini menyatakan bahwa penjumlahan atau jumlah total energi kinetik dan energi potensial dari suatu sistem itu konstan. Ini konstan tadi kan. Ini kita namakan sebagai energi total, konstan. Ya. Oke, ini salah satu trik yang bisa kita gunakan dalam yang memang trik ini berasal dari Fismat, ya. Tapi kita lihat bahwa trik ini bekerja pada mekanika, bisa menyederhanakan persamaan atau hukum Newton kita tadi order 2 menjadi persamaan energi. Kalau Anda lihat bentuk ini adalah persamaan energi, ya, persamaan energi. Tentunya ini belum selesai. Artinya gini, kita masih harus, kalau kita tujuannya untuk mencari posisi dari partikel, berarti kita harus mengintegralkan lagi sekali lagi, ya kan? Dan juga bentuk integral ini sangat boleh jadi tidak sederhana, tergantung fungsi f-nya ya. Untuk sembarang fungsi f, ya integralnya bisa menjadi sangat complicated, sangat rumit. Tapi poin saya adalah di sini, tanpa harus tahu bentuk spesifik dari fungsi f, kita sudah bisa menyatakan atau kita bisa menurunkan persamaan energi dari hukum Newton dengan memanfaatkan teknik yang kita pelajari di Fismat. Oke. Ya, ini satu contoh ya. Saya tidak akan membahas semua teknik yang dibahas di BOAS. Saya harap Anda mempelajari masing-masingnya ya. Ya, karena at the end saya akan mengeluarkan salah satunya atau mungkin lebih dalam UAS ya. Jadi saya harap Anda tetap mempelajarinya tanpa harus bergantung pada video materi yang saya bikin. Tapi ada satu lagi teknik yang akan saya bahas karena ini cukup terkenal, yang dinamakan sebagai persamaan Euler. Kalau Anda dengar Euler, tentunya Anda akan berkata banyak sekali yang namanya persamaan yang diberi nama persamaan Euler ya. Ada relasi Euler, ada persamaan Euler, nanti Anda akan belajar namanya persamaan Euler di kalkulus variasi, ada persamaan Euler-Lagrange dan lain sebagainya. Euler itu memang merupakan salah satu matematikawan yang paling produktif mengembangkan matematik, dan
topiknya beragam ya, dari kalkulus, geometri, graf teori, aljabar, dan lain sebagainya. Oke, saya akan membahas teknik solusi mencari persamaan Euler. Persamaan Euler atau ya persamaan Euler ini adalah persamaan yang bentuknya seperti ini. Oke, kalau dicermati persamaan ini mirip seperti bentuk umum PDB orde 2 yang kita bahas di awal, tapi ada bedanya. Bedanya di mana? Bedanya, kalau Anda lihat, pada suku derivatif orde 2 ada koefisien X kuadrat. Ya. Pada suku derivatif orde 1 ada koefisien X. Ya. Dan pada suku derivatif orde ke-0 tidak ada koefisien X, atau dengan kata lain ada X pangkat 0, gitu ya. Nah, kalau saya ambil kondisi spesial di mana Bx-nya 0, dengan kata lain persamaan ini adalah persamaan yang homogen, maka Anda akan lihat bahwa maka ini dinamakan sebagai persamaan Euler. Ya, ini persamaan Euler. Atau ada juga yang bilang ini persamaan Cauchy atau Euler-Cauchy. Persamaan Euler atau persamaan Cauchy, atau orang menulisnya Euler-Cauchy equation, sama saja. Oke, tidak terlalu relevan namanya. Yang penting adalah ini persamaan, ini satu persamaan yang akan Anda akan banyak temui di fisika. Bagaimana menyelesaikannya? Kalau Anda lihat, saya tidak bisa begitu saja memecah ruas kiri dan ruas kanan, ya. Memecah ruas kiri itu menjadi operator derivatif seperti yang biasa kita lakukan. Kenapa? Karena sekarang koefisiennya tidak konstan. Ya. Ada X kuadrat dan ada X. Jadi apa yang dilakukan, triknya, ini kenapa dinamakan persamaan Euler, karena Euler yang pertama kali menggagas teknik mencari solusinya. Yang dilakukan Euler adalah kita mendefinisikan suatu variabel baru. Kalau Anda lihat, ini variabel terikatnya kan Y, variabel bebasnya apa? X, karena Y adalah fungsi X. Ya kan? Nah, sekarang kita ingin mendefinisikan suatu variabel bebas yang baru. Dengan kata lain, saya bisa tulis bahwa X sebagai variabel bebas ini bisa saya definisikan sebagai E pangkat Z. Nah, Z ini adalah variabel bebas yang lain. Ya. Kalau Z ada X adalah E pangkat Z, maka Z adalah non X, ya kan? Euler berharap dengan mendefinisikan suatu variabel baru Z, maka persamaan ini dapat kita transformasikan, dapat kita nyatakan menjadi persamaan yang sudah kita kenal, ya, sehingga kita bisa solve dia, atau kita bisa cari solusinya dengan baik. Coba kita lihat, kalau kita lakukan definisi ini atau kita melakukan transformasi variabel seperti ini, apa yang terjadi?
Kita hitung Y aksen. Y aksen ini kan adalah dy dx, ya kan? dy dx. Nah, tapi sekarang dengan mendefinisikan variabel baru z, maka saya akan menyatakan y sebagai fungsi z. Ya kan? Kalau y sebagai fungsi z, maka saya bisa menurunkan y terhadap z. Nah, sekarang kalau saya punya turunan y terhadap x, sedangkan x itu sendiri dinyatakan dalam z, maka bagaimana saya menyatakan y sebagai turunan y dalam z? Atau dengan kata lain, bagaimana saya menyatakan turunan y dalam x ini sebagai turunan y dalam z? Oke? Nah, itu kita bisa lakukan dengan apa istilahnya aturan rantai, chain rule. Dalam kalkulus, Anda masih ingat, ya kan? Dalam kalkulus kan kalau saya punya dy dx, sedangkan y itu fungsi u dan u juga fungsi x, maka saya bisa tulis sebagai dy du dx, ya kan? Dan ini bisa berlanjut, rantai ini bisa berlanjut. Kalau u adalah fungsi dari antara v, gitu kan? V adalah fungsi x, maka dy du, du dv, dv dx, dan seterusnya. Nah, sama di sini Anda lihat y adalah fungsi x, sedangkan x juga fungsi z. Jadi yang akan saya lakukan di sini, saya menggunakan aturan rantai, saya bisa menuliskan bentuk ini sebagai dy dx adalah dy dz dikalikan dz dx. Ya, ini aturan rantainya. Sehingga ini adalah besaran yang menyatakan derivatif y terhadap z. dz dx, ya ini adalah koefisiennya. Sekarang kita cari dz dx ini apa? Kita tahu dari sini. Z adalah ln x, maka dz dx adalah seper x. Ya, kita bisa mudah hitung. Maka ini adalah seper x dy dz. Oke? Ini y aksen. Y double aksennya bagaimana? Y double aksen itu kan berarti d per dx dari y aksen, ya kan? Y aksen diturunkan lagi, diaksenkan lagi. Nah, y aksen sudah bisa saya nyatakan seperti ini. Ini adalah d per dx dari seper x dy dz. Oke? Nah, ini hati-hati, ini adalah perkalian dua buah fungsi seper x dan dy dx, sehingga turunannya adalah turunan fungsi pertama dikalikan fungsi kedua ditambah fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Ini adalah d per dx dari seper x dikalikan dy dz ditambah seper x d per dx dari dy dz. Oke? Suku pertama apa? Turunan dari seper x terhadap x apa? Nah, ini adalah min seper x kuadrat, ya. Seper x kuadrat dy dz. Nah, sekarang suku keduanya d per dx ini bisa saya ubah lagi dengan aturan rantai menjadi d z dx dikali d per dz. Ya kan? Jadi ini aturan rantai untuk ini. Untuk yang ini saya menerapkan aturan rantai
sehingga saya dapat bentuk tersebut. Nah, dz dx dapat saya tulis lagi, dz dx adalah seper x. Maka dengan kata lain, saya punya di sini, saya punya seper x kuadrat d per dz bekerja pada dy dz itu adalah d kuadrat y dz kuadrat, ya kan? D kuadrat y dz kuadrat dikurang ini, dikurang dy dz. Oke, jadi ini adalah y double aksen atau d kuadrat y dx kuadrat itu dapat dinyatakan seperti ini. Oke, sedangkan y aksen dapat dinyatakan seperti ini. Sehingga saya bisa masukkan y aksennya ini ke sini, y double aksennya ke sini. Anda lihat, y double aksen ini dinyatakan dalam turunan terhadap z mengandung seper x kuadrat. Ini akan mengcancel x kuadrat di sini. Sama, y aksen dinyatakan dalam turunan terhadap z akan mengandung seper x. Ini akan mengcancel seper x. Jadi itu alasan Euler kenapa dia memilih transformasi variabel seperti ini. Agar x kuadrat dan x di sini bisa di-cancel dengan hasil transformasi variabelnya. Maka sekarang persamaan kita menjadi A2 dikalikan x kuadrat dikalikan ini, x kuadratnya cancel, saya punya A2 d kuadrat y dx kuadrat, ya kan? Dikurang A2 dy dz, ya, ditambah A1 dikali x dikali seper x dy dz. Jadi di sini Anda lihat seper x-nya cancel, ada A2 dan A1 mengalihkan dy dz. Jadi di sini saya punya plus A1 minus A2 dy dz plus A0 y sama dengan 0. Jadi saya bisa mereduksi persamaan Euler, persamaan diferensial Euler menjadi persamaan ini. Kalau sudah begini lalu bagaimana? Ya, Anda ingat kembali, ini merupakan bentuk umum dari PDB order 2 dengan koefisien konstan. Sekarang, Anda lihat bahwa koefisien di depannya konstan semua. A2 konstan, A1 minus A2 konstan, A0 konstan. Ya kan? Maka kita bisa menyelesaikan ini dengan teknik yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Artinya apa? Artinya sekarang transformasi Euler ini, transformasi variabel ini bertujuan untuk mengubah bentuk PDB-nya yang tadinya koefisiennya tidak konstan menjadi koefisien konstan. Sorry, ini bukan X tapi Z. Semuanya dalam Z ya. Ya. Ini menjadi turunan dalam Z. Oke. Nah, sekarang sekali kita sampai sini kita bisa menyelesaikan dengan mudah dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, ini salah satu teknik dari ini yang kita namakan sebagai persamaan Euler.